Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, gimana hari ini kabarnya? Baik. Udah makan sebelum kesini? Belum. Oke, nanti habis ini dah ya. Oke, jadi ada baiknya sebelum memulai kegiatan kita hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi sebelum masuk ke kegiatannya udah pada kenal satu sama lain belum? Udah, mungkin kalian udah ya, cuman kayaknya Refli baru pertama kali nih ketemu sama kakak. Oke, jadi perkenalkan, nama kakak Hidayati Syifa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Sekarang ada di semester 5. Di sebelah kakak ada Perkenalkan, aku Fenita Marasma dari Angkatan 2002 kelas A. Dan perkenalkan, nama aku Medina Aryani dari kelas A BK 22. Perkenalkan, nama saya Salia dari BK 22 kelas B. Perkenalkan, nama aku Muhammad Maulana dari BK 22 kelas B. Perkenalkan, nama aku Muhammad Refli dari kelas yang sama dan angkatan yang sama. Oke. Jadi udah pada kenal masing-masing ya satu angkatan. Oke. Jadi kenapa kita dikumpulkan hari ini? Karena hari ini kakak akan melaksanakan konseling kelompok kepada kalian. Sebelumnya ada yang pernah ikut konseling kelompok atau tahu konseling kelompok itu apa? Gak mungkin dari SMA atau SMP gitu pernah? Belum. Jadi ini pertama kali. Jadi belum tahu ya. Oke, baru belajar dasar-dasar juga katanya dasar-dasar juga, jadi belum tahu. Oke. Jadi konseling kelompok itu apa sih tujuannya? Jadi kakak jelasin dulu ya. Konseling kelompok itu merupakan pemberian bantuan kepada konseli. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami konseli dengan dinamika kelompok. Nanti kalian bisa gitu saling memberi saran tentang permasalahan yang dialami anggota kelompok masing-masing gitu. Paham? Paham. Nah, jadi untuk konseling kelompok ini ada 4 tahapan utama. Yang pertama awalan. Nah, jadi kakak jelasin dulu tujuannya gimana, terus nanti ada asas-asas, ada norma-norma, ada aturan yang harus kalian pahami dan kalian tepati juga nanti di sini. Lalu ada tahap transisi nanti akan kita jalan juga. Lalu ada tahap kerja, nanti kita kalian bisa sharing gitu masalah apa yang kalian hadapi dan lain-lain, dan nanti ada penutup, nanti kita akan simpulkan apa yang kita dapatkan dari kegiatan hari ini. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas-asas. Sebelumnya kalian di dasar-dasar BK ada belajar tentang asas-asas konseling nggak? Ada. Masih inget nggak? Dikit. Oke, kakak jelasin lagi deh ya. Jadi dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas-asas yang harus kalian patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaannya pastinya. Jadi habis dari sini kakak mohon jangan ada yang cerita. Ini kan kita nanti ngungkapin masalah masing-masing. Jadi istilahnya tuh jangan ada yang cepu lah, kan? Kalau yang habis dari ini nanti tahu lah kamu si Ana nih yang bisa masalah. Nah, jangan. Pokoknya nanti masalahnya habis kita pulang dari sini udah gitu selesai sampai di sini, cukup disimpan masing-masing. Paham? Paham. Habis itu nanti ada asas keterbukaan. Kakak harap kalian nanti aktif dalam konseling ini, mau terbuka untuk mengungkapkan masalahnya biar nanti kita sama-sama mencari solusinya. Nah, lalu ada asas kesukarelaan. Nggak ada paksaan kan ke sini? Enggak. Oke. Nah, lalu asas terakhir itu ada asas kenormatifan atau ada aturan-aturan yang harus ditaati. Tapi sebelum kakak menjelaskan aturan, mau ice breaking dulu gak nih mukanya? Kayak tegang banget dari tadi gitu. Nah, kalian pernah main ABC 5 dasar nggak? Pernah. Paham nggak mainnya? Oke, nanti kita ABC 5 dasar Hopipa gitu kan, nanti keluarin jarinya berapa gitu, suka-suka aja, asal jangan pakai jari kaki juga, jari tangan aja. Jadi nanti A, B, C sampai abjad berapa nanti kita sebut nama hewan. Yang lambat nyebutnya ada deh nanti hukumannya. Setuju? Sepakat? Setuju. Oke. Mulai ya. A, B, C 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Orang hutan. Onta awal.
pakai gitu. Kayak Bentar. Oh, apa? Opus. Bahasa Inggris. Iya, betul. Oh, ikan. Ini jarinya dikitin. Ya udah. Apa dari dasar? D E F G. Ada ikan G. Oke. Kumannya teman-teman maunya apa nih? Dugan. Apa ya? Hukumannya kasih pertanyaan aja ya. Kalian semester 1 akhir ya ini ya? Dasar-dasar BK ngambil? Ngambil gampang. Tahu pasti ini. Febri, kakak mau tanya, apa bedanya bimbingan sama konseling? Kalau bimbingan itu upaya untuk pencegahan atau dalam bahasa BK itu istilahnya preventif. Tapi kalau konseling itu upaya untuk menyelesaikan apa yang dialami oleh konselingnya sendiri. Oke, aplaus dulu dong. Oke, udah S-Baking udah agak tegang lagi semuanya? Udah santai? Oke. Jadi kita sampai ke asas kenormatifan. Artinya ada beberapa aturan-aturan yang harus kalian patuhi dalam sesi konseling kita hari ini. Yang pertama, harus menghormati pendapat satu sama lain. Sepakat? Setuju. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan teman saat sedang menyampaikan pendapat. Sepakat? Setuju. Dan yang terakhir itu menyampaikan pendapatnya harus dengan bahasa yang sopan. Setuju? Sepakat. Oke, udah panas nih kayaknya. Berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi, topik konseling kita hari ini itu tentang academic burnout atau stres akademik lah. Nah, burnout akademik ini kalau dari semester kemarin gitu ya, banyak tuh diambil jadi proposal skripsi penelitian dari angkatan di atas kakak, angkatan 19. Nah, itu banyak diambil buat sempro. Jadi ini nih topik yang lagi booming lah istilahnya di dunia mereka. Kalian ada yang tahu burnout itu apa? Belum tahu. Oke, berarti kita kenalin dulu nih sama burnout. Jadi nanti kalian nonton sebuah video tentang apa itu burnout. Oke. Jadi kita akan nonton sebuah video dulu supaya kalian paham dulu nih burnout itu apa gitu. Karena kakak lihat, kenapa kakak ngambil topik ini? Karena kakak lihat kalian tuh sedang burnout gitu. Pasti culture shock gak sih? Wah, ternyata di kuliah kayak gini loh UASnya. Iya. Beda kan sama di SMA? Beda. Lagi stres-stresnya kan ini? Bener? Betul. Oke, berarti kita tonton dulu supaya kalian paham topik apa yang akan kita bahas. Kita tonton video dulu tentang burnout. Sehari-harinya hidup kita dipenuhi dengan aktivitas seperti bekerja, Oke. kuliah atau bersekolah, dan lain-lain. Tetapi, pada satu titik, kita pasti pernah merasa lelah. Namun, pernahkah kalian merasa sangat lelah, sampai rasanya tidak lagi memiliki minat dan motivasi Relate gak? untuk Ya, melakukan relate. aktivitas pekerjaan atau sekolah? Jika jawabannya iya, mungkin saja kalian mengalami yang dinamakan burnout. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan burnout? Dan bagaimana burnout itu bisa terjadi? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Burnout banyak dialami oleh tenaga kesehatan, pendidik, pekerja kantoran, dan juga mahasiswa karena dikaitkan dengan beban yang berat dan banyaknya aktivitas pekerjaan atau perkuliahan. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres berlebih dan berkepanjangan. Saat stres berlanjut, kita mulai kehilangan minat dan motivasi untuk bekerja atau kuliah, sehingga mulai Berarti dan menguras relate nih energi, simptomnya. membuat kita merasa putus asa, sinis, dan kesal. Lalu, apa sebenarnya yang membuat kita dapat merasakan burnout? Secara garis besar, burnout dapat terjadi karena 1.
menghabiskan terlalu banyak waktu untuk Begadang bekerja atau materinya. belajar, sampai tidak punya waktu untuk beristirahat dan bersosialisasi. 2. Merasa tidak memiliki kontrol akan pekerjaan atau kegiatan pembelajaran. 3. Kurangnya penghargaan atas hasil yang baik. 4. Melakukan aktivitas yang monoton secara terus-menerus. 5. Kurangnya hubungan yang suportif dan personal. 6. Kurang tidur. 7. Nah, Kecenderungan untuk bersikap perfeksionis. 8. Bekerja atau belajar dalam Tekanan kondisi deadline tekanan ya. tinggi secara terus-menerus. iya. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi penyebab burnout, mari kita melihat apa saja tanda dari burnout itu. 1. Merasa sangat lelah dan tidak bertenaga setiap saat. 2. Sering merasa sakit kepala dan pegal. 3. Perubahan pola makan dan tidur. 4. Kehilangan motivasi untuk melakukan apapun. 5. Menghindari tanggung jawab dan terus menunda Biasanya ada pekerjaan. nih yang SW akan Nah, mengerjakan semua lebih tugas sensitif. bukan hamil 1 deadline. Pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kemudian adalah bagaimana kita bisa mengatasi burnout? Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah mencari dukungan dari orang terdekat. Kontak sosial adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres. Berbicara dengan pendengar yang baik mampu mengurangi beban yang terasa berat. Langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah melakukan reframing atau mengubah cara pikir kita. Jika pekerjaan atau perkuliahan terasa sangat berat dan tidak menyenangkan, coba ganti fokus kita ke bagian lain yang menyenangkan dari hal tersebut. Seperti efek positif dari pekerjaan yang kita lakukan, atau sekedar bertemu gebetan di kampus mungkin. Burnout juga bisa disebabkan oleh kurangnya istirahat dan waktu untuk bersenang-senang. Jika demikian, mungkin ini saatnya untuk kita healing. Untuk pecinta traveling, ini saatnya untuk mengambil waktu santai di weekend, hanya untuk sekedar main keluar kota. Tapi jangan khawatir, healing tidak perlu selalu dengan traveling. Healing bisa sesederhana melakukan hobi atau berolahraga. Olahraga akan memicu produksi hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih bahagia, rileks, dan mengurangi stres. Atau cara healing lainnya adalah dengan tidur yang berkualitas. Tidur memungkinkan otak dan tubuh kita untuk beristirahat. Tidur malam yang baik membuat kita dapat mengatasi stres hari itu dengan lebih mudah. Ketika kita lelah, kita kurang sabar dan lebih mudah gelisah, yang dapat meningkatkan stres. Menjalani hidup memang tidak mudah. Terdapat begitu banyak hal yang harus dilakukan dengan waktu yang terbatas. Sering Untuk ngerasa itu, 24 mari jam kita tuh gak menarik cukup. napas lebih dalam, menepuk pundak yang sudah lelah, sambil terus berjalan maju. Dan ingat, bahwa sesekali kita butuh istirahat dan bersenang-senang untuk dapat segar kembali menjalani hari. Sekian video kali ini. Apakah kalian pernah mengalami burnout? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan Oke. jangan lupa Dari untuk like, video tadi. share, Dari video tadi. Jadi udah paham belum burnout itu apa? Apa? Jadi burnout tadi itu stres berkepanjangan yang sampai menghambat aktivitas sehari-hari. Nah, tadi kan kata videonya, apakah kalian pernah mengalami burnout? Nah, sekarang kakak mau tanya nih satu-satu. Selama hampir 1 semester kuliah di sini, apakah simptom-simptom atau gejala-gejala yang ada di sini itu udah terjadi sama kalian? Terus menurut kalian apa penyebabnya? Bisa diceritakan mungkin dari Melina dulu. Apa yang dirasakan dalam 1 semester ini? Selama 1 semester pasti sebenarnya nggak ada tuntutan, tapi terkadang sering merasa tertekan. Kenapa? Tertekannya tuh karena orang-orang baru kan, terus juga ada yang pintar, ada yang ambis, terus merasa sering apa ya sebutannya tuh kayak FOMO, supaya nggak ketertinggalan dari orang lain tuh. Diri sendiri tuh dipaksa untuk perfeksionis dalam segala hal. Itu sih. Dan kalaunya nggak bisa melakukan hal lebih baik daripada orang lain, biasanya nyalahin diri sendiri karena oh kenapa aku sebodoh ini, kenapa aku sepayah ini, padahal orang lain bisa, kok aku nggak bisa. Jadi tuntutan itu dari diri sendiri gitu. Nggak tahu kenapa kayak diri tuh kamu harus bisa dan kamu harus bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Berarti Dan lanjut. kalaunya nggak sesuai sama keinginan, nggak sesuai sama harapan, ujung-ujungnya nyakitin diri.
Nyakitin gimana tuh? Bisa dibilang self harm nggak? Bukan nyayat tangan sih, tapi biasanya kalau dia udah kayak Frustasi. ya frustasi terus marahnya tuh sama diri sendiri, nggak ada marah sama siapa-siapa, marah sama diri sendiri. Jadi biasanya nyakar diri sendiri. Oh itu. Iya, sampai rasa sakitnya tuh kayak ngeluarin rasa senang aja, bahagia aja, nyakitin diri sendiri. Pelampiasannya. Iya, pelampiasan. Oke. Berarti tadi tuh Mei harus perfeksionis gitu. Aku harus bisa lebih daripada orang lain. Cuman akibatnya sama diri kamu sendiri, kamu ngerasa itu kurang baik. Oke. Ngerasa kayak kehilangan diri sendiri sebenarnya. Oke, terima kasih Mei atas ceritanya. Kita lanjut dulu ke siapa ya? Ke Lana dulu. Apa nih? Iya, ungkapkan aja gak apa-apa. Yang capek tuh ya tugas tuh. Nah, kayak bener gak sih jawaban kita ini tuh sering ngerasa salah, terus tiba-tiba itu bikin capek banget. Kan kalau yang ngerasa salah tuh ngulang lagi dari awal. Kalau nulis tuh capek, apalagi kan misalnya banyak tuh kan. Nah itu. Berarti ngerasa kalau jawaban sendiri tuh aduh udah bener belum sih itu yang bikin overthinking jadinya. Iya. Oke. Terima kasih Lana, kita lanjut ke Alkia. Jadi yang bikin stres tuh kayak karena pikiran sendiri kayak itu Kak, kayak misalnya kayak sama kayak Mei tadi, kayak aku bisa nggak ya kayak orang lain, kayak usahaku kayak bisa sama nggak ya sama orang lain, padahal aku usaha tuh keras banget loh Kak, tapi bisa nggak ya usaha hasilnya nanti sama seperti ekspektasiku nanti, apakah baik atau buruk kayak gitu, tapi maunya baik, tapi akhirnya nanti tuh kayak terkadang ada ekspektasinya tuh kayak kurang baik, jadi kayak itu menimbulkan kayak pikiran kita tuh kacau, terus stres gitu sih, kepikiran tentang kayak IPK misalnya lah, semester ini kan baru pertama kali masuk kuliah, habis kayak mikirin kayak IPK aku nanti kayak gimana gitu. Berarti takut dihancurkan oleh ekspektasi diri sendiri, intinya masalahnya itu. Oke, kita lanjut ke Feby. Sama satu semester ini sih yang aku rasakan. Niatnya tuh kan aku awal-awal niatnya mau aktif jadi anak yang ambis, jadi aktif gitu, tapi setelah melihat orang-orang yang dari tadi dengan orang-orang yang lebih ambis, lebih pintar, jadi wah ternyata apa ya namanya, banyak yang kayak gitu, sampai akhirnya juga kayaknya dia lebih bagus, kayak dia tuh lebih dari diri Ulun gitu, lebih baik, sampai akhirnya kayak bisa nggak ya kayak gitu juga, biar apa namanya, biar bisa jadi mahasiswa yang aktif dan ambis kayak gitu. Oke, jadi inti permasalahannya kamu juga pengen gitu ikut-ikutan kayak orang juga, pengen kayak orang juga gitu kan, sama kayak Medina tadi ya permasalahannya kurang lebih ya. Iya. Terima kasih Rabia juga, terima kasih tadi. Lanjut terakhir lagi. Jadi permasalahan dari Ulun sendiri itu permasalahan pertama dari diri sendiri. Ketika mengerjakan tugas, meskipun itu hanya sedikit, itu membuat Ulun merasa sangat tertekan meskipun deadline-nya misalnya lama. Mengerjakan tugas, aduh ini harus selesai cepat supaya bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Tetapi pikiran Ulun terganggu oleh eksternal, misalnya di lingkungan teman, misalnya lingkungan keluarga, sehingga masalah-masalah yang di lingkungan itu terpikirkan saat mengerjakan tugas, sehingga ketika Ulun mengerjakan tugas itu maka tekanannya sangat membebani di otak, sehingga tugasnya itu kan tadi niatnya selesai cepat jadi lambat gara-gara memikirkan masalah yang di luar tadi. Jadi kesusahan Ulun untuk itu mengesampingkan masalah yang harusnya dikesampingkan dulu untuk mengerjakan tugas tadi. Akhirnya jadi apa ya, terdistrak bukan sih namanya itu. Nah jadinya harusnya yang ini duluan
Tapi gara-gara masalah ini jadi gak terkerjain gitu kan tugasnya. Wah. Oke, terima kasih atas pengungkapan masalah kalian masing-masing. Agak speechless juga dengernya, ternyata agak lumayan berat semester awal ini bagi kalian setelah masalah masing-masing tadi. Sekarang kakak ada punya satu video lagi. Kakak harap video ini bisa untuk membangkitkan semangat kalian lah, karena kan ini pasti capek-capeknya semester ini. Lagi masa UAS juga kan, sekarang udah selesai semua belum puasa? Belum, baru mulai ya. Oke. Nah, sebenarnya video ini dari Najwa Shihab. Tahu Najwa Shihab? Tahu. Nah, jadi video ini sebenarnya buat angkatan 20, karena kan kami angkatan pertama di era pandemi. Tapi kakak tonton ini videonya juga cocok sebenarnya untuk kalian. Kenapa? Karena kalian angkatan pertama di era pasca pandemi. Kalian pertama kali kuliah offline lagi, dan kalian sebagai maba di sana, dimana kalian kan pas SMA kebanyakan online ya, belum selesai nih culture shock di SMA, lanjut lagi culture shock di kuliah, bener gak? Bener. Oke, jadi kakak ada video, nanti setelah kalian tonton, kakak mau kalian menyimpulkan apa yang kalian dapat dari video ini, dan kakak harap dari video ini bisa membangkitkan semangat kalian lagi di semester ini. Kita tonton videonya. Kelihatan semua? Kelihatan. Surat untuk mahasiswa baru. Teruntuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, angkatan yang berbeda, angkatan yang teristimewa. Memang tak mudah. Sebuah tantangan. Kalian menjadi maba pertama di era pandemi. Angkatan perdana yang akan mengarungi pengalaman menjadi mahasiswa di era baru serba tidak pasti ini sejak awal. Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi adik-adik. Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman, rasanya akan mengalami perubahan dengan cepat, terpengaruh oleh progres teknologi ditambah tuntutan pandemi. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Cari bacaan sendiri sebanyak-banyaknya, novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan. Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Adik-adik belajar jangan disempitkan semata perkuliahan. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal. Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman. Mereka lebih membuka diri, saatnya berkenalan dan membangun kawanan. Adik-adik di tengah perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan. Kamu akan gelisah, menimbang ulang keputusan-keputusan yang sudah diambil. Perkawananmu, apa yang kamu pelajari selama kuliah, duniamu, masa depanmu. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah biasa. Apalagi untuk seorang maba yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Ingat,
2030-2031, 10 tahun dari sekarang, tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru. Tak perlu tergesa adik-adik, lahaplah terhadap ilmu. Kami akan sabar untuk menunggu. Salam hangat dari Najwa. Jadi dari video yang tonton tadi, kita mau tanya nih, apa yang kalian dapat setelah nonton video tadi? Maka mau tanya mulai, kita acak lagi. Dari Salbiah dulu. Jadi yang menurut tangkap di video ini, kuliah itu bukan sekedar mengejar nilai sama IPK doang. Jadi kalau kita kuliah itu bisa mendorong kita menjadi pribadi yang berpikir kritis, terus bisa mendorong kita bersosialisasi yang banyak ya. Jadi kayak kuliah tuh misalnya kita punya teman lama tuh dari SMA, kita tuh tidak harus berteman sama teman lama kita itu terus. Jadi kita harus bersosialisasi agar kayak misalnya kayak tukar pikiran kah atau apa, jadi kayak sosialisasinya tuh bisa nambah, teman bisa lebih banyak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Feby. Ya, pendekatan dari video tadi yang pertama adalah untuk membuka pertemanan. Buka pertemanan. Lebih sosialisasi aja sama orang-orang, bukannya tanpa milih ya, tapi lebih apa namanya, dia bersosialisasi dengan baik. Kemudian yang kedua tadi ada video itu tentang jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru akan suatu. Jadi kita itu bukan hanya sekedar nugas dengan terpaksa, tapi juga harus memahami memahami prosesnya. Lama yang penting dapat memahami dan akhirnya dapat menerapkannya gitu. Nah, artinya tadi kuliah itu bukan cuma tentang ngejar IPK, bukan cuman ya sebenarnya gak apa-apa sih mau nilai yang tinggi, tapi jadikanlah persaingan itu sebagai persaingan yang sehat. Jangan sampai kita malah menyakiti diri sendiri, malah diri sendirinya yang jadi stres. Intinya ini adalah waktu kalian untuk berproses, maka nikmatilah prosesnya. Intinya tadi jangan jadikan kuliah itu sebagai beban. Kalau kira-kira dari ini gini, apa nih yang didapat dari video tadi? Dari video tadi Mbak Nana bilang bahwa survival of the fittest, dimana kita bersosialisasi, bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan kita. Dimana juga mahasiswa menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sebenarnya tentu udah sadar sih dari dulu kalau sebagai mahasiswa itu nggak semua orang bisa jadi mahasiswa dan hanya orang-orang terpilih. Dan di sini kembali mengingatkan lagi, kembali menyadarkan lagi bahwa kuliah seperti kata Salbiah tadi bukan hanya tentang IPK, bukan hanya tentang nilai, tapi bagaimana kita menghargai sebuah proses dalam kehidupan. Lalu juga kita bertemu dengan orang-orang baru yang mana juga kita sebagai mahasiswa dari generasi ke generasi, dan generasi kita akan membawa perubahan, pasti akan membawa perubahan ke dunia yang lebih baik. Iya, berarti udah nangkep itu videonya. Sekarang aku mau tanya ke Lana. Apa yang didapat dari video tadi? Sama kayak Salbiah tadi kan, kita tuh jadi mahasiswa jangan ngejar nilai atau IPK aja gitu. Kita juga harus mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita tuh dengan kayak mengikuti seminar kah atau apa yang berguna bagi kita sama bagi orang lain gitu. Jangan terlalu terlalu mikir akan nilai, terus soft skill kita tuh tidak diasah. Gitu aja. Terima kasih. Terakhir dari Revi. Jadi dari ulun sendiri,
bangku perkuliahan itu tidak serta-merta hanya untuk mengejar nilai atau IPK seperti kata teman-teman tadi, tetapi bagaimana kita mengasah kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru dari kita yang mulanya tadi COVID kan belajarnya hanya online, dan di perkuliahan kita sudah mulai menemukan lingkungan-lingkungan baru, baik itu dari teman-teman maupun dari dosen yang sangat berbeda yang kita temukan di sekolah-sekolah, misal sekolah SMA, SMP dan lain sebagainya. Kemudian perkuliahan ini privilege-nya sangat istimewa bagi seumuran kita, karena dari 100% orang-orang seumuran kita hanya 35% yang bisa merasakan bangku perkuliahan ini. Jadi kita sebagai mahasiswa, atau kata Mbak Nana tadi, maha dari siswa, kita harus menggunakan nama mahasiswa tersebut sehingga kita bisa mengasah kemampuan berpikir kita, kemampuan kognitif maupun yang kemampuan emosi, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita secara intelektual maupun secara sosial kita. Oke, alhamdulillah berarti udah masuk semua materi dari video tadi. Intinya ini cuma masalah waktu, teman-teman. Waktu kalian untuk beradaptasi di bangku perkuliahan. Karena pastinya awal-awal ini sulit, ya kan? Sampai ada kepikiran apa nanti aja ya, apa aku salah jurusan, pasti ada kan kepikiran kayak gitu. Nah, akhirnya itu cuma masalah waktu. Semoga dari video ini tadi kalian bisa sadar, kalian bisa lebih memperbaiki diri kalian sendiri, dan kalian tadi udah menyadari kan kalau sikap yang ada pada diri kalian itu toksik gitu, nggak baik gitu untuk diri kalian sendiri. Oke, dari permasalahan-permasalahan yang kalian ungkapkan, Mei sama Feby tadi kan hampir sama, nggak mau apa namanya, FOMO ya tadi sebutannya, mau kayak orang nih, aku takut banget nih kalah sama orang, aku juga pengen gitu kan. Sebenarnya baik, cuman kalau terlalu dipaksakan juga jadinya nggak baik sama diri sendiri, karena ya, balik lagi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kecuali uang. Oke. Terus si Sabia tadi masalahnya kan takut sama ekspektasi sendiri, karena takut kecewa sama ekspektasi diri sendiri. Terus kalau Lana tadi malah takut jawabannya malah nggak bener, takut kalau ngerjain tugas tuh overthinking. Terus kalau Revi tadi suka terdistract karena masalah di lingkungan sekitarnya tadi kan, harusnya yang kayak gini jadi kayak gini. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang udah teman-teman ungkapin, kakak mau kalian saling beri saran aja deh. Pertama buat Melina sama Revi dulu deh. Nggak, permasalahan kalian ini mirip gitu. Buat Melina sama Feby, dari Revi ada saran nggak buat mereka? Ya, saran yang paling penting itu dari Ulin sendiri ya. Pertama tuh harus percaya diri pada diri sendiri, karena ketika kita percaya diri, maka sesuatu yang membuat kita merasa tersaingi itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Misalnya tadi kan merasa tersaingi dan lain-lain. Jadi kita itu harus, karena Ulun pernah dengar dari guru BK Ulun waktu SMA, anggaplah yang lain itu seperti angin, yang mana ketika kamu panas, angin itu akan membuatmu dingin. Maksudnya apa? Ketika kita merasa, misalnya kita ragu, anggaplah orang-orang di sekitar kita itu sebagai pendukung buat kita lebih maju lagi. Mantap sarannya. Oke. Terus dari Lana ada saran nggak buat dari Lana sama Feby? Apa ya, lebih ke jangan terlalu mikirkan apa yang di sekitar kita. Nah, kita tuh pikirkan apa yang potensi kita tuh bisa aja lebih daripada orang lain. Ya itu aja sih. Terus dari Feby ada saran? Intinya jadi diri sendiri aja. Jadi kayak kan seorang kan memiliki kemampuan yang beda-beda. Jadi kayak jadi diri sendiri aja. Misalnya kemampuan aku tuh cuma kayak gini, kemampuan orang itu kayak gini. Jadi kayak mensyukuri apa yang ada dalam diri kita aja. Be yourself. Oke, terima kasih sarannya teman-teman. Terus kita lanjut ke permasalahan Revi ini yang suka terdistract sama permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga dia jadinya menunda tugas. Bener? Nah,
Dari Marina, ada saran nggak buat Rafli? Suka ke distract sama sesuatu ya. Sebenarnya mungkin tapi bisa memberikan banyak saran karena biasanya kayak itu juga. Biasanya kayak jadi nunda-nunda kan, jadi nunda, nggak jadi kita kerjakan gitu. Tapi yang pertama itu adalah kita tahu di mana prioritas kita. Prioritas kita tuh apa? Apalagi kita sebagai mahasiswa kan tadi. Yang mana nggak semua orang bisa jadi mahasiswa. Kita harus menanamkan diri dalam diri kita tuh sebagai mahasiswa gitu. Nggak semua orang jadi mahasiswa. Berapa tadi Rafli? 30. Nah, 30%. Dan kita harus memanfaatkan privilege kita, di mana kita di sini mendapatkan ilmu dan juga mungkin kadang kuliah ya tugas-tugasnya tuh bikin capek. Tapi dari situ kita belajar bahwa banyak ilmu sesuatu yang baru yang kita dapatkan dan jalani aja sesuai porsi kita. Dan apapun yang ada di luar, misalkan ada masalah keluarga ataupun ada masalah sama pacar misalkan, ya tunda dulu lah. Yang namanya pikiran itu diri kita sendiri yang memanage. Kita bisa memanajemen diri kita sendiri, yang mana kita bisa mengesamping, mungkin butuh proses gitu untuk melakukan hal tersebut, karena tadi kan belum bisa kan, kurang lebih aja gitu loh. Jadi coba kita sama-sama belajar untuk memanajemen diri kita, yang mana yang harus kita prioritaskan. Ini tugas kita kuliah, yang mana kita di sini tujuan utamanya adalah kuliah. Walaupun tidak semata-mata untuk nilai, tapi itu harus kita penuhi karena itu adalah tugas kita sebagai mahasiswa. Jadi kita sama-sama belajar yang mana prioritasnya, yang mana masalahnya kita kesampingkan dulu, dan prioritas kuliah yang mana ya pikiran yang gak penting kita manage diri sendiri. Apa yang kita pikirkan itulah diri kita sendiri. Makasih Wes. Yang lain ada saran lagi buat Rafli? Ada? Cukup sih tadi. Cukup. Oke, berarti kita lanjut ke permasalahan Saliyah dulu deh. Takut dihancurkan oleh ekspektasi diri sendiri. Siapa yang beri saran? Baby ada saran buat Saliyah? Kita buat ekspektasi, kemudian takut sama ekspektasi itu gak sesuai. Masalah sesuai enggaknya kan biasanya tuh ada ya, yang kita udah berekspektasi kayak gini misalnya, itu ada yang bagus yang ekspektasi, namun ada yang berbeda tapi belum tentu yang tidak sesuai ekspektasi itu tidak selalu buruk untuk masa depan. Pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Jadi ekspektasi boleh, cuman kalau bisa jangan terlalu terpaku sama ekspektasi yang udah dibuat. Kenapa sih? Artinya gagal itu adalah sebuah proses yang harus dinikmati kan, Nah gitu. Oke, ada lagi yang mau bisa buat Saliyah? Ada cukup? Cukup. Oke, sekarang terakhir dari Rana. Takut sama nih sebenarnya kurang lebih kan. Takut, aduh ya ampun ini bener gak ya jawabannya. Takut karena, aduh orang lain gimana ya jawabnya. Aku bener-bener pusing gitu kan. Pikiran sendiri yang membuat seperti itu. Maka mau Rafli kasih saran buat Rana. Kira-kira, ya gimana deh? sama sih ya. Jadi ketika kita ragu dengan jawaban sendiri, ulat diri kita yakin dengan apa yang pernah kita berhasil dengan hal yang sama. Contoh ketika kita menggawe tugas nih, meskipun itu di matkul lain lah, kita menggawe tugas, tapi tugas kita itu misalnya dapat nilai bagus. Nah kita gawe tugas yang lain dengan harapan yang sama, sehingga kita yakin dengan jawaban kita sendiri, sehingga hasilnya pun memuaskan diri kita sendiri. Mantap saran teman-teman. Ada lagi yang mau kasih saran mungkin? Tugas yang sempurna adalah tugas yang dikerjakan Dan selesai. Dia waktu. Soal nilai serahkan kepada yang mampu. Tawakal. Oke, berarti udah dapet solusi masing-masing. Kita udah
cover masalah, sudah ngasih saran masing-masing. Jadi yang bisa kakak simpulkan tadi kan dari masalah Rina sama Feby, solusinya tadi intinya be yourself. Mau ngejar, mau gak kalah dari orang lain itu bagus sebenarnya, tapi kalau terlalu memaksakan jadinya malah gak baik sama diri sendiri. Jadi saran dari teman-teman tadi be yourself. Bisa menerapkan itu kira-kira bisa belajar ya, bisa. Terus untuk masalah tarbiyah tadi, intinya ya Feb, berekspektasi itu boleh, tapi kalau berharap berlebih juga gak baik. Nah, intinya apa ya, kalau kita nih berekspektasi tapi gagal, anggaplah gagal itu sebagai sebuah proses yang akan membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Terus masalah Lana tadi, tugas yang bagus saran Raffi tadi sama Melina juga. Artinya kita di matkul lain pernah gak ngerasa tugas di matkul lain bagus banget jawabannya? Oh, kita tanamkan aja ke diri kita sendiri tuh, yakin insya Allah ini tuh, apalagi kita ngerjain sendiri, pikiran sendiri, pasti kan ada kepuasan gitu kan kalau nilainya bagus. Semoga semuanya, bukan cuma Lana doang, semester ini IPK-nya bagus. Amin. Nah, terus Refli tadi tentang mengatur skala prioritas, kan? Kamu harus tahu, karena nanti kalau nunda-nunda, akhirnya malah tugas itu gak maksimal, bener gak? Kalau nunda-nunda, jadi tugas itu tuh malah kayak keburu-buru kerjanya, akhirnya hasilnya gak maksimal. Nah, kira-kira dari saran-saran teman-teman tadi semuanya bisa nerapinnya habis ini? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, berarti udah sampai ke penghujung kegiatan kita hari ini. Dari kalian mungkin ada kesan pesan selama mengikuti konseling ini, ada yang mau nyampaikan? Nah, oke, silakan Melina. Jadi kesannya lah, selama dari awal dan sampai akhir kita sama-sama mengungkapkan masalah kita apa, dimana setiap manusia pasti punya masalahnya, dan kita berproses dari situ, yang mana kita menjadi manusia yang seutuhnya tanpa masalah. Kita bukan manusia, dan kita berproses gitu dari situ. Dan tadi setiap orang punya masalahnya masing-masing, dan terima kasih gitu sudah secara terbuka mengungkapkan apa saja masalahnya, dan kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dan masalah-masalah kalian. Lalu juga tadi semuanya aktif untuk memberikan saran, terima kasih banyak, dan semoga saran itu menjadi pesannya ya, dan semoga bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan, bukan hanya dikatakan tapi juga dibuktikan gitu. Semangat teman-teman. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang mau nyampaikan? Cukup? Oke, cukup. Konselornya juga baik kan? Wah. Terima kasih. Tapi tadi Aku harap kalian dari saran-saran teman-teman bisa diterapkan, nggak mesti harus berubah gitu, nggak berubah kan nggak semudah ngebalik ke telapak tangan ya, pasti ada proses. Aku harap dari saran-saran teman-teman tadi bisa bisa memotivasi kalian lah untuk survive di dunia perkuliahan ini. Semoga kalian kuat sampai tamat. Amin. Jadi nanti mungkin habis UAS kapan? Desember. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya. Kakak mau nanya nih kira-kira gimana habis UAS, apakah masih stres atau malah lega gitu, gara-gara kan ini nih udah di prepare nih manajemen stresnya kayak gimana ya kan? Oke. Mungkin nanti kita bisa ketemu di pertemuan yang akan datang, nanti grupnya masih ada. Mungkin karena tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Alhamdulillah konseling kelompok kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillah yang alamin. Kita tutup dengan doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau menjadi konseling kakak di konseling kelompok hari ini.
Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.